Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal bagaimana dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar setelah Erlangga Hartarto mundur. Semalam rapat pleno memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi PLT Ketua Umum. Tapi kemudian yang menjadi menarik adalah Agus Gumiwang Kartasasmita sudah terang-terangan mengatakan tidak akan maju dalam kandidat bursa calon ketua umum definitif di Munas luar biasa. Masih membahasnya bersama dengan Kang Ujang Komarudin, kemudian ada Bung Dev Laksono dari Partai Golkar dan juga ada Bung Herzaki dari Partai Demokrat juga mewakili dari Koalisi Indonesia Maju. Saya ke Bung Dev. Bung Dev, ini kan menarik sekali ya, mengatakan Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak akan mencalonkan diri, saya hanya menjembatani. Kemudian yang kemarin juga pada hari yang sama Bang Idrus Marham mengatakan bahwa nama Bahlil Lahadalia ini sudah mengantongi setidaknya dukungan dari 30 DPD begitu. Benarkah sudah ada operasi-operasi semacam ini sebelum Munas luar biasa yang bisa dikatakan ya tinggal melenggang mulus saja begitu? Nama Bahlil Lahadalia, Bung Dev? Kalau melenggang 3 mulus saja tergantung nanti hasil munasnya seperti apa ya. Yang saya belum bisa menjawab terlalu jauh. Karena saya juga belum mengetahui persis surat dukungan DPD itu dalam bentuk apa. Apakah itu dalam bentuk verbal atau apakah sudah ada surat yang keluar atau sudah ada baru berdasarkan pertemuan. Nah, nanti kita lihat sejauh mana. Akan tapi semua kader Golkar itu ya kita ini memiliki karakter, kalau dalam serangan kita pasti akan langsung menjadi lebih merekat, menjadi lebih solid, lebih satu. Nah, justru dalam hantaman dan tantangan ya, ketika kita menghadapi sedikit masalah kita langsung cepat merekatkan untuk menghadapi sehingga bisa menyelesaikan kendala tersebut. Apalagi kita berkaitan dalam pemilihan ketua umum. Nah, jadi pasti kita itu akan cepat untuk beradaptasi untuk agar segera satu nama untuk memilih ketua umum yang terbaik untuk kita semua. Tapi nama Pak Bahlil Lahadalia ini memang sudah memenuhi syarat kan kalau untuk menjadi ketua umum definitif dari segi ADART? Dari segi ADART sudah memenuhi persyaratan beliau. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan agar bisa menjadi ketua umum dari Partai Golkar? Partai yang kita tahu menjadi salah satu partai tertua di Indonesia setelah PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita tahu Partai Golkar ini selalu berdampingan dengan pemerintah. Yang pertama tentu DNA Partai Golkar, DNA kekuasaan, DNA pemerintahan. Cuma sebelum ke situ saya akan jelaskan dulu kenapa selalu ada dalam pemerintahan, ya, selalu ada dalam kekuasaan. Ada 3 hal atau 3 variabel yang bisa saya jelaskan untuk bisa menjadi ketua umum. Ya, pertama itu faktornya adalah dia punya jabatan. Harus ada punya jabatan dulu di Partai Golkar, di pemerintahan. Pemerintahan. Ya, sebagai menteri, ketua DPR, ketua MPR, wakil ketua. Jadi kalau mau jadi ketua umum pasti harus punya jabatan. Misalkan Pak Erlangga menteri, Pak Agus Gumiwang juga menteri, Pak Bahlil juga menteri, atau siapapun yang punya jabatan strategis di Republik ini, dia baru punya peluang. Kalau nggak punya jabatan juga nggak bisa, sulit. Yang kedua itu yang paling penting bagi saya adalah restu RI 1. Jadi restu RI 1 diakui atau tidak suka itu ada, siapapun ketua umumnya pasti itu akan mendekat kepada meminta restu kepada RI 1 siapapun presidennya gitu. Yang ketiga ini uang, karena bagaimanapun di semua partai ya ketika Munas ya agak mahal gitu harga DPD itu. Nah, oleh karena itu saya melihat dari 3 faktor ini kenapa selalu ada dalam pemilihan, karena tadi ketika meminta restu izin kepada presiden, nah ini selalu akan dekat, selalu akan berdampingan dengan kekuasaan. Ya siapa yang tadi ya direstui oleh presiden, direstui oleh pemerintah, dialah yang akan menjadi ketua umum. Jadi saya melihatnya seperti ini, analisa yang objektif yang bisa saya sampaikan. Tentu saya sayang kepada Partai Golkar, partai besar, ya tentu pilihan di pemerintahan mungkin pilihan yang terbaik. Bahkan di pemerintahan Pak Jokowi selalu dijangkar pemerintah, loyal terhadap Pak Jokowi, lalu hasilnya juga menang. Artinya suaranya bertambah kursi di DPR. Apalagi yang kemarin Pilpres kemarin ya kan? Ya, Pilpresnya menang mendukung Prabowo Gibran, Pileknya juga DPR juga bertambah kursinya. Artinya ini adalah suatu prestasi yang dimiliki oleh Partai Golkar. Tetapi tadi ketika sudah masuk pemerintahan ya tentu
tadi ada dalam konteks tadi kerjasama dengan sang presiden itu, siapapun sang presidennya begitu. Oke, dan Anda melihat nama Bahlil Lahadalia juga sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo? Kan saya sudah analisa tadi. Jadi saya dari 2 hari mengkalkulasi ya, data-data gitu, informasi yang saya harus analisa, saya pilah-pilah secara objektif. Saya sudah sampaikan tadi di awal kepada Mbak Adisti bahwa skema yang saya baca adalah menempatkan Pak Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas. Dan ini terjadi kan. Jadi pleno memutuskan itu gitu. Dan itu ya hal yang lumrah saja, hal sudah biasa terbaca saja. Ya, tapi saya sudah membacanya. Nanti diadakan Rapimnas sudah dijadwalkan, termasuk Munas. Bahkan saya katakan Munasnya itu waktu itu saya mengatakan tanggal 17 atau tanggal 25. Saya agak salah, tetapi saya mengatakan di bulan ini. Agustus, bisa dicek juga itu komentar saya di banyak media. Nah, lalu saya katakan juga bahwa nanti itu Pak AGK hanya menjadi jembatan. Terbukti kan Pak AGK tidak akan maju. Itu saja bisa diprediksi analisa saya. Dan lalu saya katakan nanti itu kemungkinan besar ketua umumnya adalah Pak Bahlil Lahadalia. Dan saya mengatakan itu ya secara objektif saja. Kenapa? Karena tugas kami ya akademisi, tugas kami pengamat menyampaikan fakta dan data tergantung nanti Partai Golkar. Apakah memang memilih Pak Bahlil atau tidak ya. Tetapi analisa saya mengatakan seperti itu. Kemungkinan besar. Ya, lihat saja bagaimana Pak Bahlil memenuhi syarat. Lalu bagaimana sudah didukung oleh 30 DPD. Itu kan indikasi-indikasi mengarah bagaimana pernyataan-pernyataan wakil ketua umum di media ya. Banyak Pak Sudah terkonstruksi dengan baik. Terkonstruksi. Jadi ini saya membacanya bukan sesuatu yang rumit. Tapi itu pun saya katakan kita menghargai apa yang dilakukan oleh Partai Golkar. Siapapun ketua umumnya itu hasil dari musyawarah demokratis ya, pemilihan yang ada di Munas Partai Golkar. Tetapi kita membacanya ya ini adalah skema-skema yang menurut saya ya yang bisa sudah kita baca secara sederhana dalam konteks analisa politik saya begitu. Oke, Bung Dev, bagaimana dengan analisa Kang Ujang soal DNA Partai Golkar yang memang selalu berdampingan dengan pemerintah, termasuk juga yang mau menjadi ketua umum Partai Golkar ini tadi ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah mendapatkan restu dari RI1, kemudian juga harus punya jabatan baik itu di kementerian atau di menteri, posisi menteri, termasuk juga isi tas. Gimana, Bung Dev? Ini sudah terpenuhi nih nama Bahlil Lahadalia syaratnya. Ya memang Golkar itu syarat dengan kepentingan penguasa. Ya. Jadi memang Golkar itu selalu di dalam ruang lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan sebelumnya, apalagi di pemerintahan yang akan datang. Karena jelas-jelas Golkar itu mencalonkan Pak Prabowo dan selama kampanye kemarin kita sudah melakukan kegiatan kampanye yang cukup masif. Termasuk juga baik di dalam internal ataupun eksternal ya, baik yang dilakukan secara langsung dengan struktural Golkar ataupun menggunakan lapisan-lapisan di luar dengan memanfaatkan jaringan-jaringannya. Nah, jadi ini semua saling berkaitan dan juga kepentingan-kepentingan untuk memastikan smoothnya transisi pemerintahan, target pemerintahan ke depan itu tercapai. Nah, ini menjadi tugas-tugas Golkar. Maka ketua umum yang akan datang itu ya pasti wajibnya melanjutkan pemikiran dan juga berdampingan dengan pemerintahan yang sudah berlangsung agar target-target pemerintahan itu tercapai dan Golkar menjadi salah satu motor utama dalam pergerakan tersebut. Termasuk juga restu dari pimpinan ya RI1. Berarti begitu ya, Bung Dev? Gini, kalau masalah restu apa tidak itu udah hal yang berbeda ya. Kita kan Golkar, kita bicara Golkar adalah bicara mekanisme yang internal yang berjalan sendiri secara internal. Nah, jadi ini lebih dulu gitu yang harus dijalankan. Nah, lalu dengan kalau kita bicara restu, ya pasti presiden sekarang atau presiden nanti pasti akan menyerahkan sepenuhnya kepada internal Golkar. Nah, kenapa? Karena Golkar sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi siapapun yang terpilih pasti akan nyambung dengan pemerintahan yang sekarang atau yang akan datang. Oke, termasuk juga ya pasti dapat restu lah ya, karena kan berdampingan juga sama pemerintahan begitu ya, Bung Dev. Ya, gini, kalau kita nggak usah bicara restunya dari presiden, kita bicara internalnya saja dulu gitu. Kalau internalnya sudah berjalan, pasti akan selaras dengan konsepnya pemerintahan. Oke, baik. Bung Herzaki, bagaimana Anda melihat dengan analisa yang sudah dipaparkan oleh Kang Ujang? Benarkah demikian
kalau di Koalisi Indonesia Maju begitu juga nggak sih sebenarnya? Kalau dari kami tentu Mbak, dari mekanisme setiap partai ini ada polanya sendiri, ada aturan yang mendasari, ada ADART. Ya kita fokus di situ saja gitu. Apa yang menjadi landasan hukumnya, aturan organisasi masing-masing itulah yang akan kita gunakan. Itu yang di Demokrat. Dan kami meyakini apalagi di Golkar. Teman-teman Golkar ini kan partai besar, partai mapan. Semua mekanisme bahkan setahu saya mau tadi Bang Dev sampaikan. Guncangan apapun itu, jika pun ada, itu sudah biasa diambil oleh Golkar. Untuk yang kali ini pun kami melihatnya, ya kita hormati proses dan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Siapapun yang menjadi ketua umumnya, Demokrat akan menyambut baik dan tetap akan melanjutkan kerjasama yang samanya sudah terjalin. Ya kami ini kan sama-sama partai pemenang pemilu Mbak. Oke. Ya kan? Ya kita ini pemenang pilpres ya Bang Dev ya, gitu ya. Jadi kita ini santai-santai aja gitu, karena kan. Berarti tetap kompak ya nanti Pilkada Jakarta tetap mengusung kompak, Ridwan Kamil ya? Kompak, ya. Mau Ridwan Kamil, mau siapapun kami tetap akan kompak Mbak gitu. Kita semua bicarakan bersama. Jika memang ada kesepakatan mengusung satu calon di daerah tertentu ya kita dukung sama-sama. Tapi kalau misalnya katakanlah sama-sama punya jago kuat ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti pemenangnya tetap pemimpin yang sejalan selaras dengan apa yang menjadi visi misi dan program dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran Pak. Nah ini yang menjadi penting bagi kami Demokrat, bagi teman-teman Golkar dan Gerindra Pan dan partai-partai lain yang tergabung dalam GIM, bagaimana agar pemimpin-pemimpin daerah yang kita perjuangkan semuanya punya visi misi dan program yang sejalan dan selaras apa yang menjadi mimpi cita-cita dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena inilah janji kami kepada rakyat ketika pilpres lalu. Nah ini akan kami wujudkan ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah menang. Gitu. Ngomong-ngomong soal Pilkada Jakarta nih Bung Herzaki, ini kan Golkar ini lagi berurusan dengan internalnya sendiri begitu ya. Untuk Pilkada Jakarta bagaimana nih? Apakah nunggu selesai dulu nih Golkar gitu urusannya, baru ini lagi membahas lagi komunikasi soal cawagup dari RK atau seperti apa? Ya secara simultan ya, karena bagaimana proses politik itu kan berjalan terus-menerus, tidak dihasilkan oleh satu aksi saja atau oleh satu event aja atau satu kegiatan, tetapi kita berjalan secara terus-menerus gitu. Begitu juga dengan dialog atau komunikasi dengan teman-teman Golkar, kan hampir setiap hari bertemu nih. Ya pimpinan-pimpinan partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN dan teman-teman KIM dan maupun partai lain, ini kan hampir setiap hari ada pertemuan gitu, ada diskusi gitu, membahas pilkada daerah ini daerah itu. Oh ada yang barengan, ada yang tidak gitu kan. Ini suatu hal yang wajar saja dalam demokrasi, karena tadi lagi-lagi kita semua ini partai-partai besar, punya jago-jago kuat. Ya nggak mungkin lah Mbak kita maksakan Demokrat punya jago kuat udah bersiap 5 tahun, atau teman-teman Golkar punya jago kuat sudah bersiap 5 tahun, lalu kami bilang jangan dong gabung ya, nggak juga gitu kan. Jika silakan aja, toh pemenangnya kita juga. Nah kalau misalnya berbicara mengenai Pilkada Jakarta, ya terus Mbak ini proses terus berlanjut. Termasuk soal pembahasan siapa yang akan mendampingi RK ya nanti di Jakarta. Ya tentunya kalau kami Demokrat hari ini tidak akan menyampaikan kita dukung A dukung B ya, tetapi pasti kita akan sejalan selaras dengan teman-teman Golkar dan teman-teman Gerindra, karena kami Mbak biasanya kalau Demokrat ini kita tunggu sudah ada cagup cawagup atau bupati wakil bupati ini baru kita umumkan gitu. Nah tapi kalau dalam berproses ini kita komunikasi intens dengan teman-teman Golkar dan juga teman-teman Gerindra, dan memang betul Pak Ridwan Kamil itu adalah salah satu calon kuat yang akan kemungkinan kami dukung di Pilkada Jakarta karena memenuhi 3 kriteria Mbak. 1 punya kans menang, 2 punya integritas, dan 3 punya jejak rekam yang sangat baik ketika menjadi kepala daerah baik di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, gimana nih? Apakah nanti Anda melihat dengan masuknya Ketua Umum Partai Golkar yang baru secara definitif yang akan dihasilkan oleh Munas luar biasa oleh Partai Golkar, taruhlah kita berandai-andai nama Bahlil Lahadalia gitu ya kan? Apakah nanti akan ada perubahan peta politik khususnya di Pilkada Jakarta? Ya bisa berubah juga bisa tidak. Artinya begini, Ridwan Kamil yang katakanlah sudah dimandatkan lah oleh Pak Erlangga itu bisa juga didukung oleh Kim. Kalau Bang Herzaki katakan ingin menang, karena memang kalau kita bicara pilkada kan ketokohan, tokoh yang laku dijual, tokoh yang katakanlah bisa mendapatkan dukungan dari warga Jakarta itu pasti. Kalau enggak ya sulit. Nah, tetapi memang apakah misalkan dengan Pak Bahlil kalau jadi ketua umum nanti katakan ditetapkan dan misalkan tanggal 20 atau 21 Agustus, lalu apakah berubah? Katakan bisa berubah bisa tidak, atau gini skemanya, Ridwan Kamil calon gubernurnya, Kaesang calon wakil gubernurnya, tapi bisa juga nanti Ridwan Kamil tersisih lalu tahu-tahu Kaesang yang jadi
calon gubernur kalau misalkan melawan kota kosong. Seberapa besar peluang itu? Ya mungkin saja. Saya meyakini ya di politik tidak yang tidak mungkin. Dan itu menurut saya sangat mungkin. Bisa probabilitasnya bisa 60%. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Partai Golkar dan Kim ya. Apakah memang betul-betul serius hingga akhir di tanggal 29 Agustus pendaftaran akhir ya untuk mendaftarkan Ridwan Kamil dengan pasangannya. Apakah Kaisang? Mungkin. Atau dibalik juga Kaisang memang jadi menjadi calon gubernur dan itu mungkin bagi saya. Karena dalam politik lihat saja bagaimana Anies yang memiliki elektabilitas tinggi yang dianggap kuat hari ini sulit untuk mendapatkan dukungan. Betul. Jadi dalam konteks kalkulasi politik serba mungkin dan bisa berubah dan juga bisa tidak begitu. Termasuk juga kemungkinan Pak Jokowi dan juga keluarga mungkin Gibran Rakabuming Raka juga bisa diposisikan mendapatkan posisi di Partai Golkar setelah nama Bahlil Lahadalia sebelum tanpa mengurangi nanti hasil Munaslup. Bisa nggak berada dalam situ? Ya saya yakin lah. Ini kan ada terjadi kompromi ya. Kompromi antara Pak Erlangga dengan Pak Bahlil pengurus yang baru, lalu dengan pihak pemerintah kan pasti nih terkorelasi. Nggak mungkin berdiri sendiri. Pasti akan terkorelasi antara tiga pihak itu. Oleh karena itu ya nanti ada kompromi misalkan sudah ada pembicaraan Pak Erlangga akan diberikan penghargaan, akan diberikan tempat, termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran pasti akan diberikan tempat kalau hemat saya. Karena Pak Bahlil ini bagaimanapun sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dan jadinya Pak Bahlil, kalau bahasa saya, adalah atas izin restu Pak Jokowi. Dan dalam konteks hari ini menarik tulisannya Pak Dahlan Iskan, ya Golkar ini ya nanti akan memasukkan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya dibantah apapun ya. Kita lihat saja nanti apakah memang seperti itu, apakah apa yang saya sampaikan, yang saya spekulasikan ini. Tetapi apa yang kita lihat adalah bagian daripada skema-skema yang sudah saya bicarakan dari awal tadi. Ya semua tentu kita menghargai mekanisme yang ada di Partai Golkar. Partai hebat, partai jagoan, Golkar selalu menjadi jangkar pemerintah. Apapun nanti keputusannya tergantung Partai Golkar, tapi saya meyakini iya akan mengakomodasi kepentingan Pak Jokowi begitu. Seberapa besar keyakinan Anda keluarga istana Presiden Joko Widodo, kemudian ada nama Gibran Rakabuming Raka terakomodir untuk berada di posisi Partai Golkar? Saya mengatakan bisa sampai 70% lebih ya. Karena begini. 70% lebih? Ya, kalau saya mengatakan begini Mbak, di Indonesia ini mohon maaf sekali lagi ya, ini bisa dibantah memang, tapi saya selalu katakan bahwa siapapun figur tokoh yang ketika tidak punya jabatan itu tidak ada perlindungan secara politik, secara hukum, bahkan secara bisnis. Oleh karena itu ya perlu ada perlindungan. Nah, yang bisa melindungi ini partai-partai besar. Lihat kan misalkan mohon maaf Pak Herzaki, Pak SBY, begitu hebatnya Pak SBY berprestasi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi partainya masih dikudeta kok. Masih dikerjai kok. Nah, dalam konteks itu ini berbahaya kalau tidak ada dalam naungan beringin yang rindang gitu. Dan apapun itu ya kita hormati apa yang dilakukan oleh Partai Golkar. Sekali lagi ya kami hormat itu. Mengadakan munas, memilih ketua umumnya, kita hargai dan hormati sebagai bagian mekanisme yang harus dijalankan oleh Partai Golkar. Walaupun nanti ujungnya ya mengakomodasi kepentingan dari Pak Jokowi. Anda melihat nanti akan ada resisten nggak sih ketika memang dari internal Partai Golkar, khususnya dari senior-seniornya, senior-senior Partai Golkar? Sulit ya, saya pasti akan terima. Ini kan susah, di banyak partai itu kesulitannya adalah ada tanda petik ya. Ada persoalan-persoalan yang saya tidak bicarakan. Ya ada tekanan lah, yang paling bahasa yang paling halusnya itu. Jadi saya melihat kalau itu sudah berjalan ya maka akan menerima semuanya. Resistensi Bahlil pun ada, tapi tetap akan jalan dan sesuai dengan mekanisme akan terpilih. Resistensi misalkan Jokowi juga pasti ada, tapi juga akan jalan. Karena Golkar sudah mengalami banyak persoalan yang bisa diselesaikan. Jadi saya melihat ya ini soal kepentingan akomodasi politik yang yang harus dijaga oleh Partai Golkar. Dan sekali lagi saya meyakini Golkar bermain aman, bermain smooth dan selalu bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi tadi ya kita terkaget-kaget Pak Erlangga mundur, pasti ada masalah, tetapi itu bisa diselesaikan oleh Partai Golkar begitu, Pak. Oke, terakhir Bung Dev, terkait dengan analisa dari Kang Ujang, ini saya juga terkaget-kaget begitu ya. Jika nanti memang nama Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum definitif yang memang direstui dan dikehendaki oleh seluruh unsur Partai Golkar, ada spekulasi akan ada akomodasi terhadap keluarga istana, nama Presiden Jokowi termasuk Gibran Rakabuming Raka yang nantinya juga akan ditempatkan di posisi Partai Golkar. Bung Idrus juga sudah mengatakan kalau memang Presiden Jokowi mau masuk Partai Golkar tentu menjadi berkah tersendiri. Anda sependapat? Ya, kalau bila mana Presiden Jokowi akhirnya masuk ke dalam Partai Golkar pasti akan menjadi aset yang luar biasa. Baik kepada beliau,
akan terus tetap mengabdi kepada bangsa dan negara dan juga kepada Partai Golkar. Pasti akan mendapatkan dukungan semangat baru dan juga pandangan-pandangan baru dan perspektif dari beliau selama menjabat selama 10 tahun. Dan itu semua bisa menjadi bagian dari kinerja-kinerja politik Golkar, baik di tingkat pusat melalui DPR RI atau melalui menteri-menterinya nanti di pemerintahan yang akan datang, dan juga melalui kepala daerah dan DPRD se-Indonesia. Tentu kita berharap bahwa kita bisa segera menyelesaikan ini, segera memilih ketua umum baru untuk segera mulai menata untuk memasuki di era pemerintahan yang baru. Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Jokowi memang betul akan masuk ke Partai Golkar, tentu saja Anda mengatakan ini menjadi aset yang luar biasa begitu ya, Bung Dev ya? Iya, tentunya. Oke. Karena pengalaman beliau pasti akan berdampak yang positif bagi kita semua. Oke, terakhir Bung Herzaki. Ya, kalau dari kami, seperti apapun yang dialami, yang terjadi di Golkar, kami menghormati semua proses yang berlaku. Karena bagaimanapun siapapun tokoh ya, mungkin kalau menurut saya katakanlah bahkan Bang Ujang sendiri misalnya suatu saat memutuskan masuk partai politik, bisa jadi Golkar akan menjadi salah satu partai yang sangat menarik. Karena bagaimanapun ini partai besar, sudah bertahan puluhan tahun. Ya kita tahu juga jejak istilahnya jaringannya juga sampai ke daerah-daerah. Ya kami sendiri juga banyak belajar dengan teman-teman Golkar. Meski kami kan masih baru 22 tahun ya, tahun ini baru mau 23 tahun, beda jauh nih dengan teman-teman Golkar. Tapi tentunya kami siap dengan siapapun pemimpin baru. Nanti di Partai Golkar, ada tokoh-tokoh baru di Partai Golkar. Ya, Demokrat akan terus selalu bekerja sama bagaimana kita menjaga 5 tahun ke depan, pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa membuat Indonesia makin maju dan makin sejahtera. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti hasil Rapimnas dan juga Munas luar biasa yang akan memutuskan siapa yang akan menempati posisi Ketua Umum Partai Golkar secara definitif setelah semalam rapat pleno sudah memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita menempati posisi sebagai PLT Ketua Umum, termasuk juga apakah nanti benar analisa-analisa yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Kang Ujang benar menjadi nyata. Kita akan tunggu. Terima kasih Bung Dev dan juga Bung Herzaki. Kang Ujang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum, sehat selalu. Bang Dev, Bang Herzaki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dev. Terima kasih Kang Ujang.